with the fans. Indonesia ya, Iya. Kamu bilang masih apa nih kalau gue tahu? saya gitu. Betul. Mas Bugis ya? Ya, Mas Bugis ini dari mana? Atau beda ini? Langsung ke sini atau? kita tadi dari kebetulan saya dari kampus kita habis mata kuliah langsung ke sini saya nyempatkan karena kan udah kopi sama kakak. Naik apa itu sebenarnya? Naik motor Sendirian aja. Iya, Atau iya. gimana? Enggak sendiri. Tapi Mas Bugis kalau gue tahu kuliah di mana nih? Saya di Indonesia kan, Universitas Indonesia saya. Ini kenapa Mas? Saya jurusan kebetulan teknik informatika. Semester berapa nih Mas Bugis? Saya semester 3. Ini Bugis kan semester tiga. Ya. Nah, kayak Mas Bugis kan gue tahu anak di sini ngekos atau gimana? Ya, kebetulan saya di sini kok. Ngekos di daerah mana Mas? Karena di sekitar Indonesia kan kemarin saya tahunya banyak yang pernah ya. Oh, itu tahu. Ya, saya di Ketintang Barat juga. Ngekosnya sendiri. Enggak, saya berdua ada teman saya. Iya. Kok nggak sama temen ya kesini? Enggak juga, kebetulan saya pengen sendiri aja ke sini. Pengen, Oke Mas Bugis. Mungkin Mas Bugis di sini udah sebelum gitu Mas Bugis. ya. Kemudian ini ada yang sesi counseling ini sesi counseling pertama Mas Bugis atau udah pernah melakukan sesi counseling sebelumnya? Belum pernah berkomunikasi. Iya, Pak, sekali. Oke, karena ini sesi counseling pertama Mas Bugis, saya akan menjelaskan tupoksinya terlebih dahulu ya. Yang pertama kita di counseling ini ada yang namanya antiskrasi ya. Jadi Mas Bugis terbuka sebenarnya tidak usah khawatir kalau saya dibocorkan kepada yang lain. Kecuali masalah Mas Bugis sudah sangat berat dan saya tidak mampu untuk mengatasi masalah Mas Bugis tersebut. Saya akan menyampaikan ke pihak yang lebih berwenang. Nah, yang kedua, Mas Bugis di sini bisa bercerita secara terbuka, nggak usah takut, nggak usah grogi dan nggak usah apa. Kita bawa santai aja pembicaraan ini kayak ngobrol biasa sekarang dengan kita aja, biar lebih enak. Ya. Yang ketiga, Mas Bugis kita ada kontrak waktu selama 20 menit ke depan untuk saya mendengarkan cerita Mas Bugis bisa seterbuka mungkin kepada saya tanpa harus ada Mas Bugis bertutur terus karena Mas Bugis dan berkomitmen dengan yang tadi ada kasus ya. Apakah Mas Bugis setuju akan hal itu? Jika Mas Bugis mulai merasa tidak nyaman, Mas Bugis bisa memberhentikan rujukan semua. Hari ini ya, kita akan lanjut ke sesi konseling berikutnya di mana Mas Bugis bisa menghubungi saya lagi. Jadi kami Ya, nggak bisa. ada yang perlu ditanyakan sama Mas Bugis. Ya, sudah jelas. Insya Allah saya setuju bisa. Oke. Mas Bugis, apakah akhir-akhir ini ada yang mengganggu pikiran Mas Bugis atau membuat beban pikiran Mas Bugis bertambah? Entah itu masalah kampus, lingkungan pertemanan. Ya, sebetulnya saya ke sini tuh udah mulai capek juga dengan tugas kuliah, terutama kan dari habis semester 1 ke semester 2 itu kayak belum ada tugas banyak lah, belum numpuk. Sekarang masuki semester 3 itu tugasnya semakin banyak. Jadi saya udah mulai lelah, pusing, capek. Karena kan kaget mungkin ya dari semester 1 sampai 2 nggak terlalu banyak tugas, setelah itu semester 3 banyak tugasnya. SKS-nya tetap atau bagaimana? SPN-nya tetap. Namun tugasnya yang Iya, pertama. tugasnya menambah banyak. Bobot tugasnya ya. Iya, tugas. Kalau tahu Mas Bugis juga di kuliah apakah aktif sebagai organisasi atau apa gitu? Atau Enggak, saya enggak ikut organisasi. Kebetulan saya cuma fokus kuliah aja, iya. PJ di kelas kan atau bagaimana? Iya, kebetulan PD di kelas juga. Mungkin bobotnya yang lebih berat ada di situ ya. Mungkin Mas Bugis merasa sangat terbebani dari semester sebelumnya atau memang merasa cuman capek saja di tugas yang sekarang di semester sekarang? Mungkin lebih ke capek aja sih dari semester 3 ini. Kayak udah lelah, capek atau udah kayak kehilangan motivasi juga. Terus kayak
mau ngerjain tugas kayak malas gitu karena tugasnya banyak. Kalau saya nggak susah gitu kan. Jadi kayak semester 3 ini banyak proyek-proyeknya juga kan otomatis buat laporan dan segala hal gitu. Nah itu kayak udah capek pusing gitu lah. Jadi pinginnya nggak mau ngerjain tugas gitu. Tapi kalau nggak dikerjain juga nggak selesai. Yang nilai juga ya. Iya. Oke, terima kasih sudah merasa terbuka kepada saya. Beban tugas berat seringkali emang membuat kita merasa kayak kewalahan, terus kita terbebani sampai pikiran kita gak bisa beristirahat. Mungkin seperti itu yang dirasakan Mas Yudi. Mas Yudi bisa ceritakan bagaimana perasaan dan pengalaman Mas Yudi selama ini di semester 3 menghadapi hal tersebut. Gimana perasaan Mas Yudi menghadapi hal tersebut, kayak merasa marah karena tugasnya banyak kan, atau bagaimana? Kalau aku biasanya kalau udah capek banget kalau lagi sendiri gitu ya kayak saya biasanya uh, buka ngeluapinnya saat kayak nangis sih kak. Kayak udah capek ya udah aku nangis dulu gitu. Habis habis nangis ya udah lanjut lagi ya gitu. Berarti Mas Yudi apakah merasa kelelahan sama kurang tidur, atau mungkin Mas Yudi Kalau kehilangan motivasi juga untuk mengerjakan? iya udah kehilangan motivasi terus waktu tiap hari juga buat tugas kadang nggak tidur juga jadi sampai kayak biasanya sakit-sakitan gitu nggak enak badan kurang tidur juga udah nggak udah berantakan lah gitu kan. Berarti Mas Yudi sudah tahu cara menghadapi itu kalau mau gimana gitu ya? Ya Saya merasa putus asa banget. terus sampai saya capek. Terus gimana perasaan Mas Yudi sehari-harinya itu gimana? Kan Mas Yudi kayak merasa lelah, terus bebannya banyak sampai pengen nangis kan tadi ya, nangis terus gitu. Itu kan sangat mempengaruhi keseharian Mas Yudi. Terus Mas Yudi itu kayak gimana untuk menghadapi hal itu? Seberpengaruh apa beban-beban tugas itu di hidup Mas Yudi? Pastinya kan tugasnya soalnya mencakup nilai nilai saya kuliah juga kan. Jadinya kan selain saya capek itu saya juga agak hilang fokus gitu mungkin ke kerjaan juga jadi saya kayak udah nggak kuat ngerjain tugas gitu mungkin kalau saya cara cara ngatasinya ya mungkin uh, ya itu yang pertama mungkin saya puas-puasin nangis dulu terus kalau enggak yang kedua bisa mungkin bisa main main HP bentar atau main game gitu atau mungkin bisa bermain sama temen atau melukis banyak lah cuman nggak ada waktu buat main-main dan soalnya tugasnya banyak juga Mas Yudi suka melukis berarti. ya enggak Oke. Berarti Mas Yudi sebenarnya dengan mengatasi hal tersebut dengan cara yang terlebih dahulu. Tapi Mas Yudi tidak bisa berlarut-larut ya, karena takut telat mengumpulin tugas ya juga ya. saya juga kepikiran kalau kalau saya bisa main gitu mungkin saya lega sedikit pikirannya tapi kembali lagi nanti mikir tugasnya itu apakah nanti tugasnya nggak selesai terus makin numpuk gitu kak. Itu tugas dari dosen itu setiap hari apa bagaimana? Mungkin kalau dari rata-rata matkul ya eh, bisa dibilang setiap pertemuan pasti ada tugas nggak semua ya mungkin rata-rata mata kuliah itu ada setiap minggunya pasti ada dan itu mungkin satu matkul banyak banyak project. Deadline-nya itu berapa hari? Setiap hari. Mungkin rata-rata satu minggu sih kalau deadline-nya kayak minggu depannya pertemuan berikutnya itu udah harus dikumpulin. Itu tugasnya dalam bentuk apa sampai membuat Mas Yudi capek itu, dalam bentuk tulisan kah, atau Eh, mungkin semua itu dalam bentuk project cuman eh, ada beberapa matkul yang harus dikasih kayak laporan praktikum laporan project tinggal diketik kadang juga ada
disuruh merangkum menulis gitu hampir semua sih kak tapi rata-rata project semua. Oke, berarti semua harus ada laporan ya berarti. Iya ada laporan. Ya, apalagi coding juga ya. Berarti Mas di sini menghadapi kekhawatiran untuk mengerjakan tugas itu dengan cara yang tadi ya, Iya. kayak bermain game, Ya. gitu. Bagaimana reaksi tubuh sama pikirannya Mas Yudi waktu kayak itu kan sampai begadang. Nah, itu reaksi badannya Mas Yudi gimana? Sama pikirannya Mas Yudi. Nah itu kan biasanya kan pupuk kayak apa proyeknya kan banyak ya. Nah jadi saya kerjakan semua itu dalam waktu kayak malam itu saya kerjakan gitu kan. Nah itu malah justru membuat kayak pikiran saya tuh kayak udah lelah gitu, udah capek, mungkin kayak saya maksa gitu. Jadi kayak tidurnya udah berantakan. Terus tugasnya bukannya malah selesai malah pikiran saya jadi malah ribet, malah bingung gitu. Kayak saya ngerjain kayak sia-sia gitu kak. Mungkin nggak tahu ya kenapa ya, pikirannya dan kayak sia-sia mungkin kecapean juga lelah pikiran. Mas Yudi merasa seperti apa di diri Mas Yudi? Kalau tugas sama tugas itu nggak selesai, Ya Mas saya Yudi sudah sana tuh, kayak merasa kayak marah atau enggak berguna ya atau gimana? kayak marah kayak nggak berguna gitu kayak udah usaha buat kerja tugas tapi kayak nggak selesai-selesai gitu kayak masa aduh aku ngapain aja ya selama kerja tugas kok aku perasaan aku udah ngerjain cuman kok nggak selesai-selesai gitu. Dari masalahnya saya dengar dari Mas Yudi yang itu apakah Mas Yudi pernah merasa kayak bebannya itu lebih ringan dan lepas dari semuanya yang Mas Yudi tahu atau tidak pernah selesai? Kadang beban itu juga terlepas sih kalau ya tadi lagi pas lagi main gitu lepas mungkin tapi nanti juga balik lagi sih tapi kadang waktu kan ada waktu sesi untuk ngerjain juga kan kan juga ada project yang mana projectnya itu project kelompok waktu project kelompok itu juga kan kadang biasanya main dulu gitu terus setelah itu mengerjakan tugas gitu kan ya nah waktu mengerjakan tugas itu mungkin anggota kelompok saya kayak kurang berkontribusi gitu Pak. Jadi uh, saya juga harus mengerjakan semuanya sendiri itu juga sangat-sangat melelahkan sangat capek karena seharusnya itu dikerjakan berkelompok gitu tapi saya kerjakan sendiri gitu jadi kayak uh, bisa juga atur gimana ngerjainnya yang benar yang enak juga itu malah kayak buat saya stres gitu lelah kayak capek semua campur aduk gitu kan. Berarti Mas Yudi tuh nggak ada waktu jeda yang bisa bikin Mas Yudi lepas dari semua beban ya? Walaupun Iya nggak ada mungkin saya mau atur waktu saya tapi saya itu juga nggak tahu harus mulai dari mana bingung. oke, berarti Mas Yudi sudah mencoba untuk menyeimbangkan, tapi Mas Yudi belum berhasil. Oke, perasaan Mas Yudi takut akan tugas menumpuk, apa beban di Mas Yudi sudah ada di Mas Yudi semua itu mungkin sangat manusiawi kalau kita bisa dibilang di beberapa orang. Itu memang sangat manusiawi dibanding kita merasa capek karena kita mempunyai tim yang tidak bisa diajak bekerja sama dengan baik dan memikul semuanya sendiri. Jika Mas Yudi mencoba mengerti bilang kepada teman-teman kayak aku ngerjain bagian ini ya, yang bagian ini kamu kerjain. Mungkin waktu senggang Mas Yudi sih dia ada untuk beristirahat, untuk melepas semua pikiran Mas Yudi gitu, agar lebih luang sedikit dan tidak merasa terlalu tertekan pikirannya karena stres tersebut. Karena kan Mas Yudi sekarang bisa marah juga karena penumpukan tugas yang terlalu banyak. Jadinya mungkin Mas Yudi bisa
bilang terus terang kepada teman-teman tadi. Emang untuk kumpul bersama teman-teman juga pun tugas juga penting juga kan. Nah, kita bisa mulai dengan membuat jadwal yang realistis. Contohnya kayak memasukkan istirahat dan memberi batas agar yang itu tidak merasa tertekan. Contoh, setelah kuliah, jadi seperti ada waktu senggang, entah itu beberapa menit atau beberapa jam, itu Mas Yudis bisa pakai istirahat terlebih dahulu. Setelah beristirahat, Mas Yudis bisa mengerjakan tugas lain. Seperti itu. Dan kita bisa mulai dengan daripada esensial. Jadi kita akan menggunakan teknik konseling esensial dengan kebebasan dan tanggung jawab adalah hal yang saling berkaitan. Mas Yudis bebas memilih bagaimana menjalani hidup sekaligus bertanggung jawab dengan pilihan yang Mas Yudis pilih. Jadi bagaimana perasaan Mas Yudis terhadap hal itu? Kayak Mas Yudis tetap bisa semau Mas Yudis mau ngelakuin apa aja Mas Yudis bebas, tapi Mas Yudis juga harus tetap tanggung jawab sama apa yang Mas Yudis ini tanggung jawabkan. Kayak tugas itu kan tanggung jawab besar bagi mahasiswa. Jadi Mas Yudis boleh untuk berkumpul bersama teman, bermain game dan lain-lain. Namun dengan tata cara yang seimbang, membuat Mas Yudis tetap mengerjakan tugasnya. Walaupun tugas memang semakin harus semakin mampu, namun setiap bidang juga pasti akan cepat selesai. Jadi Mas Yudis bebas memilih. Ya, saya sebenarnya ingin bebas memilih waktu saya itu untuk apa. Cuman saya kembali lagi ke tugas itu, saya takut saya kayak ragu atau takut gitu kayak mengecewakan orang tua saya saat kuliah, karena juga mengingat kuliah juga nggak sedikit biaya gitu. Jadi biaya bisa mahal dan saya juga takut mengecewakan orang tua ataupun dosen saya gitu selaku pengajar matkul gitu Pak. Berarti Mas Yudis ini lebih ke takut seperti aku dari dosen. Betul. Itu ya. Ya. Mungkin dari beberapa orang itu bukan hari yang baik. Mungkin dari beberapa orang itu hal yang wajar. Mas Yudi sendiri itu sangat membebani Mas Yudi sendiri. Ya. Mungkin ketakutan dan kekecewaan memang agak berat ya beberapa orang termasuk Mas Yudi. Nah, akan tetapi itu juga pilihan yang membuat kita merasa kayak bagaimana Mas Yudi sendiri. Apa makna hidup yang ingin Mas Yudi kejar itu seperti apa? Mungkin saya mau bikin waktu saya lebih teratur aja jika kayak mungkin saya bisa mengatur waktu, mungkin jadwal bermain saya itu segini, setelah itu waktu belajar saya juga jam segini gitu. Bisa memanfaatkan waktu saya di lebih tepat. Berarti lebih ke Mas Yudi ini pengen menyeimbangkan antara waktu main dan waktu belajar gitu ya. Karena kan selama ini mungkin karena banyak tugas juga saya kayak apa ya, kayak pikiran saya itu pengen tugas, cuman saya pengen main. Iya, kayak keinginan saya itu kayak pengen main. Jadi kan saya seperti ego lah, kayak pengen main untuk main terus gitu. Saya juga lagi berat juga kan, takut berat juga gitu karena yang banyak gitu, stres atau gimana gitulah mungkin. Jadi waktunya saya bisa main terus gitu. Berarti kan lebih takut ke nangis lagi gitu ya daripada yang nangis jadi lebih bermain Ya, jadi sehingga kayak tugasnya saya lupa gitu kan, saya ada tugas banyak numpuk gitu. sebenarnya itu Mas Yudi sudah tahu memang bagus main itu mengalihkan pikiran stres kita. Memang menyatukan makna untuk memberi kekuatan untuk sebenarnya itu juga ada batasannya. Mas Yudi juga nggak boleh lupa akan tanggung jawab yang Mas Yudi aku. Contoh kayak seumpama kayak tugas Mas Yudi kan akhirnya jadi terlantar kalau Mas Yudi pengen main terus. Ya, ada langkah kecil yang bisa Mas Yudi ambil untuk mencapai keseimbangan tersebut ya, kayak agar tidak terlalu cenderung ke main terus. Mas Yudi itu sudah kecil seperti apa?
untuk menyeimbangkan antara main dan mengerjakan tugas. Ya, saya ingin sekolah kayak ya, untuk belajar atau waktu istirahat. Dan saya juga ingin belajar itu sih, mengurus waktu saya. Berarti ya Mas Yudi sudah mencapai masa yang baik. Mas Yudi sudah punya keinginan untuk mengatur waktunya, untuk menyeimbangkan antara keduanya, tidak condong ke satu saja. Jadi ingin keduanya itu tetap seimbang. Karena Mas Yudi juga dapat mengecewakan kedua orang tua, mengecewakan dosen yang mengatur mata kuliah khusus dan lain-lain. Ada faktor-faktor lain juga yang dapat mempengaruhi Mas Yudi. Jadi soalnya saya itu pengen kayak meluangkan waktu gitu, cuman saya takut salah aja sih, kayak habis-habisan waktu kayak buat hal yang gak pernah gitu. Well, Mas Yudi sini udah baik banget menurut saya. Terus mungkin kita juga bisa nyari tahu nih gimana cara menjaga motivasi dan mengurangi rasa bersalah Mas Yudi saat memberi waktu untuk Mas Yudi sendiri. Terus kadang Mas Yudi merasa berpikir seumpama Mas Yudi itu terlalu banyak main, aduh ini gimana tugasku. Itu caranya. Mungkin kita dapat kembali lebih dalam terkait hal itu. Ya, saya pengen sih belajar itu karena kan saya saya merasa bersalah buang-buang waktu saya gitu, tapi saya di balik itu kayak saya juga butuh waktu buat uh, buat saya nggak stres gitu, nggak biar nggak gitu. Yang merasa bersalah juga tanda bahwa Mas Yudi sendiri punya nilai tanggung jawab yang tinggi ya terhadap apa yang Mas Yudi mampu gitu ya. Terus tapi memberi ruang bagi diri sendiri juga bagian dari tanggung jawab Mas Yudi sendiri. Karena jika kalau seumpama Mas Yudi itu hanya berfokus kepada suatu tujuan, terus mengurus itu Mas Yudi akan bergantung pada tujuan itu dan melupakan diri Mas Yudi sendiri. Terus bagaimana juga kita coba untuk melatih self compassion untuk mengurangi rasa bersalah. Sorry. Ya, baik kita akan bersama-sama mencari cara agar Mas Yudi bisa lebih mencintai dan menyayangi diri, agar lebih menghargai waktu untuk Mas Yudi sendiri, termasuk sisi yang lebih istirahat. Ya, baik Kak. Jadi pada saat melakukan self compassion, Mas Yudi itu bisa mengatakan pada diri Mas Yudi sendiri kalimat-kalimat menenangkan, kalimat-kalimat yang lembut, yang saat Mas Yudi merasa kesal, merasa marah, dan merasa kayak oh ini kenapa berleha-leha terus gitu. Mas Yudi itu bisa mengatakan kalimat-kalimat yang menenangkan kayak udah wajar kok rasa capek, aku melakukan yang terbaik, aku pantas mendapatkan waktu untuk istirahat. Terus bagaimana saat kamu merasakan tuh kamu kayak pasti berpikir alhamdulillah aku lebih tenang dari biasa. Coba kamu menerapkan hal seperti itu sekarang. Agak aneh ya Kak ya, sebenarnya. Cuman Maksudnya tidak mencoba terlebih ya dahulu. nanti ya mungkin agak aneh, cuman saya akan mencoba. Baik, mungkin awalnya akan terasa aneh juga ya. Itu akan membuka ruang untuk menerima diri sendiri. Kayak menerima sisi Mas Yudis apa adanya, termasuk sisi yang lelah dan butuh istirahat. Terus latihan ini itu juga bisa dilakukan secara rutin tau, untuk lebih memanajemen stresnya Mas Yudis ya, kalau kita bisa bilang. Ya baik Kak, saya coba buat sampaikan saya juga. Ya, Bagus, memberi kasih sayang kepada diri sendiri itu nggak salah kok Mas Yudis. Ada bagian penting dari tanggung jawab juga untuk menjalani hidup Mas Yudis sendiri. Kan untuk menyeimbangkan diri Mas Yudis sendiri kan. Baik, mungkin hari ini Mas Yudis sudah bercerita banyak banget kepada saya dan Mas Yudis juga sudah
menceritakan hal-hal yang bagi pikiran Mercedes dan dia mulai menemukan area yang baru dari Mercedes sendiri karena setelah cerita kepada mungkin kita Mercedes masih ada beban pikiran atau kurangnya kayak masih ada yang hilang di pikiran Mercedes masih bisa hubungi saya kembali seperti biasa di chat WA ya. Baik kak, sekarang saya lebih mungkin lebih enggak lah kalau pikiran lebih dingin juga. Sekarang juga lebih termotivasi juga untuk melakukan yang terbaik buat diri saya ke depannya juga. Alhamdulillah kalau juga sudah merasakan hal tersebut itu juga suatu kemajuan dari diri Mercedes sendiri ya. Terus aku ingat Mercedes cukup ingat setiap orang kecil itu yang Mercedes ambil itu sesuai nilai sama kebutuhan dia. Itu merupakan nilai dari kebebasan, kesuksesan juga Mercedes ke depan. Mungkin kamu Mercedes Ya, lepas ya karena kamu mendapatkan suatu compassion sendiri dulu tidak ada yang mengganggu lagi bisa menghubungi saya gitu ya. baik kak, terima kasih banyak. Dan nostalgia mungkin saya pak ya ya sudah menerima baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terus yang di jalan